Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat. Selamat datang dalam ibadah Minggu pagi ini. Meskipun hujan, kita semua selalu sukacita dan diberkati dengan lagu-lagu pujian dan persembahan diri kita. Semoga hidup kita selalu dipenuhi sukacita. Tuhan Yesus beserta kita semua. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hatiku hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hatiku hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau
bagian yang terindah.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu jemaat atas penyampaian beberapa informasi dari Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi. Di saat ini, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 10 September 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp12.034.000, syukur sebesar Rp4.805.000, persepuluhan sebesar Rp1.169.000, dan sarana fisik sebesar Rp976.000. Penerimaan kolekta Minggu 10 September 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.205.000, syukur sebesar Rp1.255.000, persepuluhan sebesar Rp2.365.000, sarana fisik sebesar Rp337.000, dan sada sebesar Rp360.000. Kebaktian Minggu 17 September 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta H. Pesiwarisa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. Pembacaan Alkitab dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 13. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Stella Kaya dan Jidon Tuarlela. Lagu prosesi masuk para pelayan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 11, bait 1, 2, dan baitnya yang ketiga. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 285. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 24 September 2023 adalah nyanyian Dua Sahabat Lama. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 17 September 2023, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Ini
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan seluruh kehidupan ini dan kita memulai ibadah kita. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Marilah kita mengagungkan pujian kita dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelantaraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Senja petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertamu, dan surga menghadapanmu. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam,
serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Bukakan pintu kasih-Mu, Tuhan, bukakanlah pintu kasih-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman, dan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeremia 33, ayatnya yang pertama
hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungnya dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah pada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku sekalian, para orang tua dan kaula muda, selamat pagi, shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam persekutuan ibadah ini. Kita bersyukur karena atas penyertaan Tuhan, kita boleh mengambil keputusan secara pribadi khususnya untuk meninggalkan berbagai kesibukan yang kita kerjakan di dalam rumah-rumah tangga kami. Kami boleh mengambil keputusan di tengah-tengah kesibukan pekerjaan di tempat-tempat kerja kita yang lain, lalu kita datang dan beribadah pada Tuhan di saat ini. Ibadah yang kita laksanakan di setiap hari Sabat, hari perhentian, merupakan kewajiban bagi semua orang percaya. Kenapa beta bilang kewajiban Bapak Ibu? Karena untuk ibadah ini ada hukumnya, hukum hari Sabat. Ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 8, hukum yang kelima dari 10 hukum Taurat, di situ dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau telah bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Dan pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Ini hukum. Jadi tidak ada pilihan mau pi ibadah kasihan di hari Minggu, nanti esok atau minggu depan juga. Oleh sebab itu kehadiran kita adalah wujud dari kewajiban kita melaksanakan hukum tentang hari Sabat itu. Walaupun 6 hari lamanya kemarin setidaknya kita sudah bekerja di medan gumul kita yang berbeda-beda, banyak punya persoalan, ya, suka duka, sukses gagal, kerumitan dalam menangani berbagai kebutuhan dalam rumah tangga, sakit sehat, betapapun keadaan kita yang kita jalani selama 6 hari kemarin di 1 minggu itu, tetapi kita ketika ada dalam keadaan baik-baik saja di hari Sabat, hari perhentian ini, itu pertanda karena kemurahan Allah. Oleh sebab di dalam ibadah ini merupakan wujud dari rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kemurahannya. Kita telah diberi kesempatan untuk bekerja dan berusaha setidaknya di hari kemarin 1 minggu yang baru saja kita lewati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ibadah itu di hari Sabat itu sangat penting bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Sampai-sampai Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam pertama Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Dia berkata, ibadah itu sangat berguna bagi kita. Sekali lagi, ibadah itu sangat berguna bagi kita. Oleh sebab itu latihlah dirimu untuk beribadah. Dan di dalam itu, ibadah itu mengandung janji bagi kita. Bapak Ibu sekalian, lalu apa janji yang kita peroleh di dalam ibadah minggu yang setiap saat kita hadiri? Tentunya janjinya adalah janji penyertaan Allah bagi kita untuk bagaimana mempersiapkan kita memasuki hari esok, minggu baru, 6 hari yang akan kita aktif lagi dalam seluruh karya dan pengabdian kita. Katakanlah di dalam Mazmur 121 ayat 5 sampai 8, nampaklah janji penyertaan Tuhan itu bagi kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang hari dan bulan pada waktu malam hari.
Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan yang kita dapat di dalam ibadah yang setiap kali kita ikuti untuk ada penguatan spiritualitas kita, jasmani rohani, untuk kita siap bergumul dan bekerja lagi di minggu yang baru nanti. Janji yang sama juga kita dapati di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Ini janji-janji Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, dalam menyongsong masa depan setidaknya 6 hari baru di minggu yang baru, jangan khawatir tentang hidup ini. Tuhan akan menyertai kita. Amin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, begitu pentingnya ibadah itu bagi orang percaya, sehingga Rasul Paulus juga menasihati kita dalam Ibrani 10 ayat 25 begini: janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang akan datang. Nah ini nih ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi giat untuk melakukannya. Jadi kalau Bapak Ibu dari rumah datang, jangan banyak di dalam keluarga saja. Kalau Papa sudah siap mau datang di ibadah, lalu Mama siap, sudah tinggal saja. Yang penting nasihat, kalau saya mau ikut saya nggak apa-apa. Kalau Mama sudah siap mau datang di ibadah, Papa juga siap lah yang datang, saya nggak apa-apa. Yang penting nasihat, lalu datang saja. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Inilah ibadah yang kita ikuti. Jadi dia tidak bersifat satu tradisi, setiap minggu ada ibadah lah ketompi saja, tapi maknanya sangat mendalam bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Jemaat yang dikasihi, lalu di dalam ibadah minggu ketiga bulan September ini, materi khotbah kita sesuai dengan teks bacaan tadi, Yeremia 33 ayat 1 sampai 13, dengan temanya menghadirkan kehidupan yang aman dan tentram. Kalau kita baca dan telusuri seluruh teks bacaan tadi, maka secara sederhana beta mau bilang begini Bapak Ibu. Teks itu dia bicara tentang janji pemulihan kepada Israel ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel. Kita tahu bahwa kenapa Israel dibuang ke Babel. Israel ini umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih. Namun dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka tidak setia kepada Tuhan mereka. Mereka jauh dari Tuhan mereka. Dalam perjalanan kehidupan keseharian mereka, mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma, dengan hukum yang sudah ditetapkan bagi mereka. Katakanlah Torah, yang dibuat sebagai hukum untuk mengatur relasi hubungan mereka dengan Tuhan, untuk mengatur relasi hubungan mereka dengan sesama. Tapi hukum-hukum ini dilanggar. Kehidupan bangsa Israel bercabang dua. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi di sisi lain mereka masih percaya kepada Baal, kepada dewa-dewa, kepada patung-patung mereka sembah. Ibadah mereka tidak lagi berfungsi untuk memperbaiki spiritualitas mereka, perilaku mereka yang salah kembali kepada yang benar, tapi ibadah dilakukan sebagai slogan, sebagai tempat korban syukur kepada dewa-dewa mereka. Para pemimpin mereka menjalankan kepemimpinan mereka tidak pro pada kesejahteraan rakyat, tapi menjalankan kekuasaan mereka untuk kepentingan sendiri. Apa yang terjadi di balik perbuatan bangsa Israel itu? Allah menyerahkan mereka ke Babel. Peperangan yang terjadi begitu dahsyat, Yerusalem menjadi reruntuhan.
Cukup lama mereka di Babel sebagai orang-orang terbuang, orang-orang yang terjajah. Bayangkan sebagai orang-orang terbuang, sebagai orang-orang terjajah, hidup mereka sangat menderita, cukup memprihatinkan Bapak Ibu. Kondisi perekonomian mereka yang susah, hidup mereka sangat diskriminatif, dikategorikan sebagai kelompok yang paling bawah, kebebasan hak asasi manusia dipasung. Ya. Ini semua bagian membuat mereka menderita. Akhirnya sebagai bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, prihatin juga Allah terhadap kehidupan yang demikian. Oleh sebab itu, Allah yang pengampun, Allah yang pengasih itu terhadap umatnya, dia mengambil keputusan untuk memulihkan Israel dari tempat pembuangan. Dan janji pemulihan itu disampaikan melalui Nabi Yeremia. Yeremia diberikan tugas untuk menyampaikan janji-janji pemulihan itu kepada Israel. Bahwa Israel akan dibebaskan dari tanah perbudakan. Israel akan dibawa keluar menuju tanah yang dijanjikan, tanah yang penuh dengan madu dan susu, simbol daripada kebangkitan Israel untuk membangun kehidupan ekonomi mereka, simbol daripada kehidupan Israel untuk menata perjalanan hidup mereka yang baru pasca di Babel. Sistem pemerintahan mereka harus diganti, yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Kepatuhan mereka kepada norma dan hukum harus dijalankan. Kedekatan pada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan harus ada. Dan itu dilakukan jemaat. Di dalam teks kita tadi, Israel harus berseru kepada Tuhan. Tuhan memulihkan Israel, tapi syaratnya Israel harus berseru kepada Tuhan. Mereka harus berdoa dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Ada pertobatan, ada pembaruan hidup. Syarat pemulihan itu. Dan ternyata apa yang disampaikan Tuhan terjadi dan mereka dipulihkan. Mereka dibangkitkan dalam situasi keterpurukan mereka ketika mereka di Babel. Dan kini kehidupan mereka menjadi tenang dan tenteram. Tema khotbah kita menyatakan demikian, menghadirkan hidup yang tenang dan tenteram bagi Israel, tapi juga bagi kita semua ketika penderitaan dan badai yang menyengsaraan itu berlalu dalam kehidupannya. Ketika Israel diselamatkan, dipulihkan, maka ada kesadaran dari Israel. Tuhan mereka, Allah yang memimpin dan menyertai mereka itu adalah Allah yang baik. Mereka bersyukur kepada Tuhan pada bagian akhir teks bacaan kita tadi. Ini pengakuan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih setia. Dia bisa mengampuni dan bisa meluruskan jalan-jalan mereka dan kembali pada jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamatlah Israel. Dan dia boleh menjalankan sejarah kehidupannya sebagai satu bangsa di tengah-tengah peradaban dunia sampai pada saat ini. Jemaat yang kekasih, itulah kondisi daripada kehidupan bangsa Israel melalui teks kehidupan. Teks bacaan kita tadi, Yeremia 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Lalu bagaimana? Teks ini mau berbicara dan menjawab berbagai persoalan bagi kita di zaman sekarang. Sama seperti Israel di tempo dulu Bapak Ibu, tentunya kita juga punya banyak persoalan dalam siara perjalanan hidup kita sampai saat ini. Bagaimana kita dilahirkan, kita dibesarkan, mengikuti studi, bagaimana kita bekerja, mempunyai istri, suami, anak-anak. Dalam siara perjalanan yang panjang itu, pasti kita punya banyak problem, pasti kita punya banyak masalah. Masalah kesehatan, sakit, sembuh, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, ya, relasi-relasi sosial dengan yang lain, tugas dan pekerjaan, kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat.
Ini berbagai persoalan yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan kita sampai saat ini. Dan ketika itu kita perhadapkan, Tuhan tetap berjanji untuk memulihkan dan menopang kita. Ketika logika kita, ketika kemampuan kita sudah tidak bisa lagi menyelesaikan berbagai problem kehidupan keluarga kita, maka hanya satu yang bisa kita buat. Berserulah kepada Tuhan dalam doa dan penyerahan diri, maka Tuhan akan menolong. Itu saja yang bisa kita buat, tidak ada jalan lain. Saudara, oleh sebab itu, ketika kita lakukan banyak hal, ketika kita usaha dan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi di situ kita menemui jalan buntu. Ketika kita temui banyak persoalan, banyak problem dalam hidup tanpa jawaban. Ketika kami dikelilingi oleh banyak musuh kita yang mencemarkan, mengkhianati, dan membenci kita. Ketika kita diperhadapkan dengan penyakit-penyakit yang serius yang melilit kita. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sering menfitnah kita, menyiarkan berita bohong tentang kita, orang-orang yang sering merendahkan martabat kita, orang-orang yang angkuh dan sombong, yang suka membenarkan dirinya sendiri, yang menyakitkan hati kita. Untuk menghadapi realita kenyataan seperti itu, sekali lagi berseru pada Tuhan, berdoa dan menyerahkan diri padanya. Hanya doa dan penyerahan diri pada Tuhan yang bisa membuat kita, bisa menjadikan kita tenang, sabar, kuat, dan mampu bertahan untuk menyelesaikan problem-problem hidup kita. Oleh sebab itu berdoa dengan benar, dengan sungguh pada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya. Bukankah doa itu sangat besar kuasanya bila didoakan dengan sungguh-sungguh dan benar? Bukankah doa itu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan semua orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan? Berdoalah, pasti Tuhan akan menolong. Berdoa bukan berarti bahwa segala sesuatu persoalan hidup ini akan selesai dalam waktu sekejap, tapi setidaknya berdoa agar Tuhan memberikan kita bisa kuat, sabar, dan bertahan untuk menyelesaikan segala persoalan itu dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, doa itu merupakan kebutuhan kita yang sangat vital. Banyak orang bilang doa itu adalah nafas kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada doa, bayangkan kalau tidak ada nafas, bagaimana jadinya dengan kehidupan kita, khususnya sebagai orang-orang percaya. Tuhan tahu persoalan-persoalan kita. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Tuhan tahu ketidakberdayaan kita. Ketika kita benar-benar tidak sanggup lagi mengatasi persoalan hidup kita, Tuhan akan bertindak menggantikan kita, menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat yang kita hadapi. Cuma terkadang Tuhan sudah menyelesaikan, Tuhan sudah menjawab doa-doa kita dengan cara Tuhan sendiri, tapi kadang-kala kita tidak mengerti bahwa Tuhan sudah menolong kita. Kadang-kala Tuhan sudah menjawab berbagai pergumulan kita dengan caranya tersendiri, tapi Tuhan tahu bahwa Tuhan pun doa sudah dijawab. Karena memang cara Tuhan, sekali lagi bukan cara kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Bapak Ibu, beta ada punya suatu kisah. Ada seorang pedagang tahu. Setiap pagi dia harus meninggalkan rumah dengan dagangannya untuk berjualan di pasar. Dia akan bergabung dengan pedagang-pedagang yang lain di sekitar dia. Jarak antara rumah dengan tempat di mana mobil angkot yang merupakan langganan mereka ke pasar kira-kira 50 meter. Pagi hari dia ketika meninggalkan rumah dengan dagangannya, di jalan dia jatuh. Tahunya berantakan, rusak, bercampur dengan lumpur. Akhirnya di hari itu dia tidak bisa bergabung dengan teman-temannya untuk berjualan di pasar. Dia pulang dengan hati yang muram,
dengan kesal, dengan penyesalan. Ya Tuhan, beta ini sudah berdoa, tapi kenapa jadi seperti begini? Beta pun modal habis apa beta bisa untung untuk makan dan pakai di hari ini? Pulang dengan sekedar penyesalan. Dan sampai di rumah tahu yang rusak itu dia lemparkan di pinggir rumah. Apa yang terjadi? 2-3 jam kemudian ada berita bahwa ada satu mobil angkot mengalami kecelakaan dan seluruh penumpangnya ada yang luka berat, luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Hanya ada satu calon langganan penumpang yang selamat. Siapa itu Bapak Ibu? Tuhan tahu, cara Tuhan katong sing tahu. Bukan itu saja Bapak Ibu. Dengan penuh penyesalan, dia duduk dan muram sampai sore hari. Ada seorang peternak bebek itik datang dan bilang, "Hei Bung, ale pun tahu beta mau beli dulu." Dia dengan marah, "Mana tahu yang ada laisu rusak, beta jatuh akan ada di belakang rumah sana tuh." Peternak bebek ini bilang, "Seng, biar kumpul akan saja, beta mau beli per makanan bebek. Mari kumpul, nanti beta bayar akang." Kumpullah tahu-tahu yang rusak itu. Dagangannya laku, dibeli oleh peternak bebek dengan harga pasar. Bayangkan, Tuhan bekerja untuk menolong kita, tapi kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah menolong. Kadang-kala itu juga terjadi dalam ketumpung kehidupan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, berdoa. Doa adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Penyerahan diri secara total kepada Tuhan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kemelut dalam hidup ini. Tapi ingat, kadang-kala juga doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah tahu yang saya minta ini sebagus. Yang saya minta ini hanya untuk memenuhi hawa nafsumu. Yang saya minta ini hanya untuk kepentingan sesat, hanya untuk mencapai gaya hidupmu. Yang saya minta ini untuk keinginanmu, jadi beta yang kasih. Tapi kalau kita minta betul-betul untuk menjawab kebutuhan hidup kita, pasti Tuhan beri, karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi jangan minta yang perlu, minta cuma per gaya hidup, minta cuma per kepentingan sesat. Tuhan yang kasih. Mintalah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Maka Tuhan akan menjawab. Oleh sebab itu, berdoalah kepada apa yang kita usahakan dengan kerja, dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Sekali lagi, berdoalah kepada apa yang kita kerjakan, dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Tuhan akan menjawab pergumulan-pergumulan kita. Bapak Ibu, ketemu pun jalan hidup ini memang selalu berada pada jalan yang mulus. Ya, ketemu pun jalan hidup, masing-masing orang punya problem. Harus ada hutan belukar supaya kita waspada. Harus ada kerikil-kerikil tajam supaya kita berhati-hati. Harus ada persimpangan supaya kita berhenti sejenak introspeksi. Kata-kata di posisi mana nih, benar atau salah, lalu menentukan sikap untuk melangkah ke depan. Dan itu hidup. Dan dia berjalan dalam suatu roda siklus kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, jika badai menerjang hidup kita, berdoalah, badai itu akan berlalu karena Immanuel, Tuhan menyertai. Semoga demikian dalam kehidupan kita. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Amin.
Jemaat dipersilakan berdiri dan dalam sikap yang sempurna, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita ikrarkan secara bersama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengar lagu pujian solo dari Stella Kaya. Dipersilakan. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. For beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus be the center for my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it Jesus, be the center of my church. Jesus, be the center of my church. Every knee will bow and every tongue shall confess you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world
center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan syukur jemaat diberikan, jemaat menyanyikan dari PKJ 146, 213, 214 bait pertama dan seterusnya. Juru selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru selamatku yang mati bagiku. Sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku, dan bebaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku.
Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Ya Tuhan Allah kami mengaku di hadapan-Mu bahwa semua yang kami peroleh itu daripada-Mu ya Tuhan. Semua yang kami nikmati karena kasih-Mu. Kami mohon Tuhan terima, Tuhan kuduskan, dan Tuhan berkati persembahan syukur umat-Mu. Dan jadikanlah kami untuk tetap menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan. Amin. Sekali lagi kita akan mendengar lagu pujian solo dari Gideon Tuarela, dipersilakan. Selamat pagi jemaat, shalom. Semoga lagu ini membawa sukacita bagi kita semua. Perjalanan hidup ini panjang dan berliku, kadang terjal penuh onak duri. Sungguh ku tak mampu tanpa tuntunanmu. Pegang tangan ini Tuhan. Senantiasa ku pegang sabda-Mu ya Bapa, janji firman-Mu yang selalu menguatkan. Ku takkan tenggelam dan jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopangku, bahkan menggendongku. Setiap langkahku selalu di tengah badai hidup yang tak lagi ramah. Bencana silih berganti di mana-mana. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Senantiasa ku pegang sabda-Mu ya Bapa, janji firman-Mu yang selalu menguatkan. Kau takkan biarkan ku jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopangku, bahkan menggendongku. Tuhan, pegang tanganku ini, tuntun setiap langkahku selalu di tengah badai hidup yang tak lagi ramah. Bencana silih berganti di mana-mana. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya.
setia adanya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Terima kasih. Bagi Sheila dan Yedon, terima kasih atas lagu pujian yang telah dipersembahkan. Jemaat, kita akan berdoa syafaat, dan doa ini diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Pada bagian doksologi dari doa Bapa kami, karena Engkau lah punya kerjaan dan seterusnya, kita berdoa dalam bentuk pujian. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang kami sapa Bapa, di hari Sabat, hari perhentian, selaku jemaat-Mu, pribadi, keluarga, kami telah meninggalkan kepelbagian tugas dan kerja kami, dan kami datang dan beribadah kepadamu. Kami menguduskan ibadah ini dengan puji-pujian, doa, persembahan-persembahan firman-Mu yang kami dengar. Bapa, ibadah ini sekali lagi merupakan rasa terima kasih kami atas sentuhan dan penyertaan-Mu bagi seluruh kerja kami 6 hari lamanya. Terimalah ungkapan syukur kami melalui nasar-nasar dan persembahan yang kami berikan padamu di hari ini. Serentak dengan itu ya Bapa, persiapkanlah kami untuk memasuki hari baru, minggu baru, hari-hari di depan kami. Berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Kami sehat, kami baik-baik saja dalam mengerjakan seluruh rencana-rencana kami di minggu yang baru, hari-hari di depan ini. Tanggung jawab kami yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang bekerja di perusahaan, di pihak swasta. Kami yang bekerja di swalayan supermarket, berjualan di tepi-tepi jalan, di kios, di pondok-pondok, di pasar-pasar, di lorong-lorong. Tukang beca, tukang ojek, tukang parkir, tukang angkot, membawa supir-supir pribadi, supir angkot, supir-supir di kantor-kantor dinas. Ya Bapa, kami juga mendoakan anak-anak kami yang mengikuti dan berjuang bagi masa depan mereka melalui dunia pendidikan dari kelompok PAUD sampai perguruan tinggi. Ya Bapa, kuatkanlah semua kami supaya apapun yang kami kerjakan tidak sia-sia. Ada berkat dan rezeki kami bawa pulang ke rumah. Kami menghidupi kelanjutan hidup rumah tangga kami, tapi juga kami saling berbagi bagi orang lain. Kami memuliakan nama-Mu sebagai sumber berkat itu. Kami teringat orang-orang sakit yang ada di rumah sakit dan rumah-rumah dalam proses pengobatan dan pemulihan mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang kehilangan mereka yang dicintai karena meninggal dunia. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa bagi mereka yang sudah memasuki masa-masa pensiun mereka. Ya Bapa, semua kehidupan kami taruh dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Bagi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang menikmati sukacita karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, biarlah kesukacitaan itu juga menjadi kesukacitaan dan kebahagiaan kami semua. Ya Bapa, ada orang-orang yang kami cintai tapi mereka tidak bersama kami karena kebutuhan tugas dan pekerjaan, karena kebutuhan pendidikan sehingga mereka berada di rantau-rantau. Kami berdoa mereka. Karena kebutuhan tugas dan pekerjaan, hal-hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga, mungkin ada di antara kami anggota keluarga yang untuk sementara meninggalkan Ambon dalam perjalanan ke tempat-tempat tujuan, perjalanan pulang pergi mereka, kami doakan keselamatan mereka. Ya Bapa, pada saat ini
Kami berdoa bagi penyelenggaraan pemerintahan kami di pusat sampai di daerah-daerah pedesaan, RT, RW, lurah sekalipun. Agar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat. Tolong mereka ya Bapa. Kami berdoa bagi gerejamu dalam tanggung jawab pelayanan, khusus gereja Persekutuan Maluku yang melayani di daerah 1000 pulau ini dengan berbagai dinamika pelayanannya. Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, majelis pekerja klasis, majelis jemaat, dan semua mereka yang terpanggil untuk bekerja di badan-badan gerejawi ini. Baik tim, panitia, badan-badan pembantu, kami doakan mereka supaya mereka menjalani pelayanan ini, mendatangkan sukacita bagi gerejamu, bagi jemaat yang dilayani. Khususnya kami berdoa bagi majelis pekerja klasis Kota Ambon dalam tanggung jawab mengelola peribadatan di gereja Maranatha ini. Semoga hikmat Tuhan selalu ada pada mereka untuk mengatur mekanisme dan hal-hal yang bertanggung jawab dengan ibadah di Maranatha, tapi juga tanggung jawab lain. Biarlah majelis pekerja klasis dengan semua orang yang bekerja di dalamnya dapat menjalankan tugas dan panggilan pelayanannya dengan baik. Kami berdoa bagi semua kami yang terlibat dalam ibadah ini. Majelis bertugas, para kolektan, band, di dalamnya ada orgen, mereka yang bekerja di bidang digital, tapi juga para kostor, jemaat yang sudah berpartisipasi di dalam ibadah ini sehingga ibadah ini segera usai. Semoga ada kelemahan dan keterbatasan, sempurnakan itu bagi kami. Lalu kami segera pulang ke tempat-tempat kediaman kami. Tuhan jaga dan pelihara, di sana kami menjalankan seluruh hidup dan kerja kami di hari ini, tapi juga waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pergumulan kami. Kami berdoa kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau punya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itulah, arahkan seluruh hidup dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, Ibadah kita selesai, masing-masing duduk untuk berdoa syukur. Sudah berdoa Bapak Ibu punya selamat pulang, selamat hari Minggu, Shalom.